Sahabat Rumah Retreat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa. Setiap tanggal 9 September, gereja memperingati karya dan kesucian Santo Petrus Claver, seorang Yesuit dari Spanyol yang sering kita kenal sebagai orang kudusnya para budak belian. Berikut kami hadirkan beberapa informasi seputar beliau. Informasi yang pertama. Lahir pada tanggal 26 Juni 1580 dalam sebuah keluarga Katolik yang taat dan sejahtera di desa Verdu sekitar 87 km dari Barcelona, Spanyol. Dia belajar di Universitas Barcelona dan dikenal sebagai mahasiswa yang pintar dan saleh. Sejak kuliah di sana, beliau sudah merasa tertarik dengan kehidupan dan dunia para budak. Dia membuat sebuah catatan yang kemudian dibawa terus sepanjang hidupnya. Catatan itu berbunyi demikian. Saya harus mendedikasikan diri saya untuk melayani Tuhan sampai mati, dalam artian bahwa saya melayani seperti seorang budak. Informasi yang kedua, setelah menyelesaikan studinya pada usia 20 tahun, beliau bergabung dengan Serikat Jesuit di Tarragona. Setelah menjalani masa novisiat, beliau diutus studi filsafat di Palma, Mallorca, Spanyol. Di sana beliau berjumpa dengan Santo Alfonsus Rodriguez. Rodriguez sendiri merasa bahwa dia telah diberitahu oleh Tuhan bahwa Claver akan menghabiskan hidupnya dalam pelayanan di koloni Spanyol baru, dan dia sering mendesak Claver, si mahasiswa muda itu, untuk menerima panggilan itu. Setelah belajar filsafat, Claver menjadi sukarelawan di koloni Spanyol dan dikirim ke kerajaan baru Granada, di mana ia tiba di kota pelabuhan Cartagena, Kolombia pada tahun 1610. Selain sebagai sukarelawan di sana, ia juga mempersiapkan diri untuk menjadi imam, dan itu membutuhkan waktu sekitar 6 tahun belajar teologi. Nah, selama tahun-tahun persiapan itu beliau sangat terganggu oleh perlakuan kasar dan kondisi kehidupan para budak kulit hitam yang dibawa dari Afrika. Uniknya, Claver menandatangani dokumen profesi kekalnya dalam bahasa Latin yang berbunyi Petrus Claver, Ethiopium Semper Servus, yang artinya Petrus Claver, pelayan orang Ethiopia selamanya. Informasi yang ketiga, kami memberi gambaran sedikit seputar perbudakan yang ada saat itu. Pada saat itu perdagangan budak telah didirikan di Amerika selama sekitar 1 abad. Penduduk asli setempat dianggap secara fisik tidak cocok untuk bekerja di tambang emas dan perak. Pemilik tambang memenuhi persyaratan tenaga kerja mereka dengan mengimpor orang kulit hitam dari Angola dan Kongo yang mereka beli di Afrika Barat seharga 4 krona per kepala, atau ditukar dengan barang dan dijual di Amerika dengan rata-rata 200 krona per kepala. Lainnya ditangkap secara acak, terutama laki-laki dan perempuan berbadan sehat dianggap cocok untuk tenaga kerja di Amerika. Cartagena adalah pusat perdagangan budak dan sekitar 10.000 budak mengalir ke pelabuhan setiap tahun, melintasi Atlantik dari Afrika Barat dalam kondisi yang sangat buruk sehingga diperkirakan sepertiga meninggal dalam perjalanan. Meskipun perdagangan budak dikutuk oleh Paus Paulus ketiga dan Paus Urbanus ke-8 telah mengeluarkan dekret kepausan yang melarang perbudakan. Kemudian disebut perbudakan sebagai kejahatan yang tertinggi oleh Paus Pius ke-9. Itu adalah bisnis yang menguntungkan dan terus berkembang. Sudah dikutuk tetapi terus berkembang. Sayang. Informasi yang keempat. Di Cartagena banyak kapal datang dengan muatan para budak belian yang didatangkan dari Afrika untuk diperjualbelikan. Melihat himpunan orang-orang malang yang berjubel, sakit serta menderita, hati Petrus Claver tergerak oleh belas kasihan. Ia bertekad untuk menolong serta mewartakan kabar sukacita kepada mereka. Setiap kali kapal budak belian tiba, Petrus Claver segera menyongsongnya demi menolong para budak belian yang menderita sepanjang perjalanan karena kurangnya bahan makanan dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Ia akan memberi mereka makanan, merawat yang sakit, membaptis dan memberikan minyak suci bagi mereka yang sekarat. Sungguh sebuah kerja keras di tengah panasnya udara kota Cartagena. Namun Santo Petrus Claver tidak pernah menyerah. Ia selalu berada di sana ketika kapal-kapal itu datang. Sahabat,
Seorang relawan pernah sehari penuh menemani Santo Petrus Clever melakukan karyanya. Namun sang relawan tidak kembali lagi keesokan harinya karena tidak tahan menyaksikan pemandangan yang memilukan hati. Santo Petrus Clever berkarya selama 40 tahun dan membaptis lebih dari 300.000 orang yang kebanyakan adalah para budak kulit hitam. Ia mencurahkan perhatian serta kasih sayangnya kepada mereka yang diperlakukan secara tidak adil oleh masyarakat. Para majikan pemilik budak berusaha menghalang-halangi karya Petrus Clever dan banyak orang mencelanya. Namun imam Jesuit ini tidak peduli. Meski menurut mereka para budak itu tidak akan pernah memiliki iman, Petrus Clever justru membuktikan bahwa pendapat itu adalah salah. Clever tidak pernah lelah mendesak para majikan dari budak-budak itu untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para budak dan memperlakukan mereka dengan lebih manusiawi. Ia juga memperingatkan para majikan itu agar menjalani hidup sebagai umat Kristiani yang lebih baik. Karena hal ini maka ia sangat tidak disukai dan bahkan dibenci oleh para pemilik perkebunan atau tuan tanah atau para majikan. Informasi yang kelima. 4 tahun terakhir dalam hidupnya, Petrus Clever menderita sakit yang demikian hebat hingga ia harus tinggal terus dalam kamarnya. Ia bahkan tidak dapat merayakan misa. Sebagian besar orang telah melupakannya, tetapi Romo Petrus Clever tidak pernah mengeluh. Pada tanggal 8 September 1654, ketika gereja membunyikan lonceng kematiannya, sekonyong-konyong seluruh kota terjaga. Mereka segera menyadari bahwa mereka telah kehilangan seorang kudus yang selama ini tinggal di antara mereka. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi dilupakan. Sahabat yang terkasih, banyak organisasi, misi, paroki, kongregasi, religius, sekolah, dan rumah sakit menyandang nama Santo Petrus Clever dan juga mengklaim melanjutkan misi Clever di dunia. Mereka diantaranya adalah sebuah badan usaha yang bernama The Knights of Peter Clever. Adalah organisasi persaudaraan Katolik Afrika Amerika terbesar di Amerika Serikat. Sekarang berkantor pusat di New Orleans yang mempunyai tujuan untuk mendukung karya pastoral gereja. Berikut, misi Clever berlanjut hari ini dalam karya yang kita kenal dengan singkatan AOS, Apostleship of the Sea, kerasulan laut, dan inspirasinya tetap ada di antara imam pelabuhan dan mereka yang mengunjungi kapal atas nama gereja. Contoh lain adalah Suster Missionary St. Peter Clever, adalah kongregasi religius wanita yang didedikasikan untuk melayani kebutuhan spiritual dan sosial orang-orang miskin di seluruh dunia, khususnya di Afrika. Mereka didirikan di Austria oleh Santa Maria Teresa Ledokowska pada tahun 1894. Demikianlah sahabat yang terkasih, 5 informasi seputar Santo Petrus Clever yang diperingati gereja setiap tanggal 9 September. Sedikit tambahan informasi, Kongres Republik Kolombia mendeklarasikan tanggal 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Nasional di negara mereka untuk menghormati Santo Petrus Clever. Sosoknya mengingatkan kita bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini layak untuk direndahkan. Saudara yang terkasih, sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.